sebagai pahlawan sosialisme dan anti-imperialisme yang berhasil memperjuangkan keadilan Fidel Alejandro Castro Ruz memperoleh berbagai penghargaan internasional dan berpengaruh terhadap Halo Sobat YouTube semua, jumpa lagi bersama saya tentunya di Mistu Channel. Di video kali ini saya mau mengulas mengenai sejarah seorang revolusioner dari Kuba, seorang mantan presiden, seorang politikus hebat, yaitu Fidel Alejandro Castro Ruz. Dia lahir ke dunia pada tanggal 13 Agustus tahun 1926 dan wafat pada tanggal 25 November tahun 2016. Dia adalah seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis. Castro menjabat sebagai seorang Perdana Menteri Kuba dari tahun 1959 hingga tahun 1976 dan sebagai Presiden Kuba sejak tahun 1976 hingga tahun 2008. Selain itu, ia juga mengemban jabatan Sekretaris Pertama Partai Komunis Kuba dari tahun 1965 hingga tahun 2011. Seorang Fidel Castro dilahirkan di Biran Oriente dengan latar belakang keluarga petani yang kaya raya. Ia mulai menganut paham anti-imperialisme yang berhaluan kiri saat sedang kuliah hukum di Universitas Havana. Ia pernah ikut serta dalam pemberontakan melawan pemerintahan sayap kanan di Republik Dominika dan Kolombia. Dan ia kemudian merencanakan pelengseran Presiden Kuba Fulgencio Batista pada saat itu. Namun serangannya ke Barak Moncada pada 1953 mengalami kegagalan total. Setelah dipenjara selama setahun, Castro pergi ke Meksiko. Dan di situ ia membentuk sebuah kelompok revolusioner yang disebut Gerakan 26 Juli bersama dengan adiknya Raul Castro dan juga seorang revolusioner Che Guevara. Sekembalinya di Kuba, Castro memimpin perang gerilya melawan pasukan Batista di pegunungan Sierra Maestra. Setelah jatuhnya pemerintahan Batista pada tahun 1959, Castro menjadi Perdana Menteri Kuba dan berkuasa secara militer maupun politik. Amerika Serikat menentang pemerintahan Castro, tetapi segala upaya untuk menumbangkan Castro gagal, termasuk upaya pembunuhan, blokade ekonomi, dan invasi Teluk Babi pada tahun 1961. Untuk membalas ancaman-ancaman ini, Castro mendekatkan diri dengan Uni Soviet, mengizinkan mereka menempatkan senjata nuklir di wilayah Kuba, sehingga terjadilah krisis misil Kuba pada tahun 1962. Dengan berlandaskan pada model pembangunan Marxis-Leninisme, Castro mengubah Kuba menjadi negara sosialis satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis. Kebijakan-kebijakannya meliputi perencanaan ekonomi terpusat dan pendanaan yang besar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini juga diiringi oleh kendali pers, oleh pemerintah, dan pembungkam kritik. Di luar negeri, Castro mendukung pemerintahan-pemerintahan yang berhaluan Marxis seperti pemerintahan Salvador Allende di Chili, Junta Rekonstruksi Nasional di Nicaragua, serta pemerintahan revolusioner rakyat di Grenada. Ia mengirim pasukan untuk membantu negara-negara Arab dalam perang Yom Kippur, Ethiopia dalam perang Ogaden, dan MPLA dalam perang Saudara Angola. Tindakan-tindakan ini ditambah dengan posisi Castro sebagai pemimpin gerakan non-blok pada tahun 1979 hingga tahun 1983 dan program internasionalisme Kuba memperkuat martabat Kuba di kancah internasional. Namun, setelah pembaruan Uni Soviet pada tahun 1991, Kuba mengalami kemunduran ekonomi yang sangat-sangat menyedihkan, dan Castro lalu memulai mengemban gagasan-gagasan pro lingkungan dan anti globalisasi pada era tahun 2000-an. Castro membentuk persekutuan dengan negara-negara Amerika Latin yang
dilanda gelombang merah jambu, khususnya dengan Presiden Hugo Chavez di Venezuela. Menjelang hari ulang tahunnya yang ke-80 pada tahun 2006, Castro menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada adiknya, yaitu Raul Castro. Kemudian secara resmi menggantikan sebagai presiden pada tahun 2008. Castro adalah tokoh yang kontroversial. Pada para pendukungnya memandangnya sebagai pahlawan sosialisme dan anti-imperialisme yang berhasil memperjuangkan keadilan ekonomi dan sosial serta mempertahankan kemerdekaan negara Kuba dari imperialisme Amerika Serikat. Di sisi lain, ia dicap sebagai seorang diktator yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, keluaran besar-besaran rakyat Kuba, dan kemiskinan ekonomi di negara Kuba. Walaupun begitu, ia telah memperoleh berbagai penghargaan internasional dan berpengaruh terhadap berbagai individu dan kelompok di berbagai belahan dunia. Dan itu adalah cerita singkat sejarah perjalanan dari seorang mantan presiden, seorang mantan revolusioner hebat di Amerika Latin, lebih tepatnya di Kuba. Dan hanya itu yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua, di mana cerita seorang revolusioner yang luar biasa. Oke, baik sobat, ikuti terus channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe agar saya dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa dan salam hormat.